Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu komponen elektronika yang disebut thyristor. Apa itu thyristor? Pada cover diperlihatkan salah satu contoh daripada thyristor. Kalau kamu kenal apa itu dioda, dioda adalah suatu komponen elektronika yang menggabungkan dua buah semikonduktor, yaitu tipe P dan tipe N, di mana dioda itu hanya dapat dialiri oleh arus dalam satu arah saja, yaitu yang disebut dengan nama forward bias. Pada dioda, kalau anodanya dapat positif, katodanya dapat negatif, arus bisa ngalir. Sebaliknya, kalau dikasih reverse bias, kaki anoda dikasih min, kaki katoda dikasih positif, maka dioda tidak dapat dialiri oleh arus listrik. Kalau dioda itu menggabungkan dua buah semikonduktor, sedangkan jenis semikonduktor itu memang ada dua, yaitu tipe P dan tipe N. Ada satu komponen yang menggabungkan bukan dua, tapi tiga semikonduktor. Apa itu? Ya, transistor. Transistor adalah suatu komponen yang menggabungkan tiga buah semikonduktor. Tapi karena semikonduktor cuman ada dua macam, yaitu tipe P dan tipe N, maka jenis transistor nantinya juga ada dua macam, yaitu kalau tidak 2N1P atau yang disebut dengan transistor NPN, atau malah menjadi 2P atau 1N yang disebut dengan transistor PNP. Gitu ya. Jadi kalau dioda itu menggabungkan dua semikonduktor, kalau transistor itu menggabungkan tiga buah semikonduktor. Nah, sekarang hari ini kita mau membahas lebih detail satu komponen yang namanya thyristor. Apa itu thyristor? Thyristor adalah suatu komponen yang menggabungkan bukan dua, juga bukan tiga, tapi dia menggabungkan 4 buah semikonduktor. Ya, itulah yang disebut dengan nama thyristor. Jadi thyristor itu adalah komponen elektronika yang menggabungkan 4 buah semikonduktor, dan dia mampu sebagai pengontrol daya DC maupun AC. Jadi kalau dioda umumnya digunakan sebagai penyarah, dioda menggunakan dua semikonduktor digunakan sebagai penyarah, transistor menggunakan tiga semikonduktor digunakan sebagai saklar elektronik dan sebagai penguat atau amplifier. Maka kalau thyristor ini menggabungkan 4 buah semikonduktor, fungsinya adalah sebagai pengontrol daya DC maupun AC. Pengontrol daya ini diartikan sebagai bisa dia sebagai pemutus
Jadi dia bisa ditahan atau tidak, atau diatur tinggi rendahnya, ya, besarnya dibikin variabel. Ya, nah ini adalah fungsi-fungsi daripada tiristor. Nah, kalau pada transistor cuman kita kenal ada transistor NPN dan PNP. Nah, kalau tiristor dia bisa jadi banyak. Keluarga tiristor itu banyak sekali. Ya, ada yang namanya dioda Shockley, ini dia. Simbolnya kayak dioda tapi tidak ada garisnya. Ini adalah simbol dioda Shockley yang termasuk keluarga tiristor. Nanti apa fungsinya, cara kerjanya gimana akan kita bahas secara detail satu persatu. Kamu pahami dulu, tiristor itu yang termasuk tiristor adalah dioda Shockley. Kedua adalah SCR, kayak dioda tapi dia ada satu kaki lagi namanya gate. SCR ini singkatan dari Silicon Control Rectifier. Kemudian ada diak atau dioda AC, diak. Nah ini kayak gini, seperti dua buah dioda yang dipasang saling berhadapan. Nah ini dia punya dua kaki. Kakinya namanya A1, A2, anoda 1 dan anoda 2. SCR kayak dioda, kakinya anoda katoda, tapi ada tambahan gate di kaki katodanya. Triak ini adalah seperti diak, tapi kakinya 3 gitu. Ya. Diak yang dikasih trigger gate. Nama kakinya seperti diak A1, A2 dan G. Ini triak. Yang kelima adalah UJT. Nah, ini UJT mirip-mirip seperti FET. Ya. Tapi kalau FET dia lurus. Kakinya kalau FET ada drain, gate, dan source. Tapi kalau UJT justru dia basisnya 2, basis 1, basis 2, dan emitor. Ini UJT, Uni Junction Transistor. Yang biasa kita pakai, yang kita kenal, yang NPN dan PNP, itu biasa disebut dengan nama BJT. Bidirectional Junction Transistor. Ini yang UJT. Apa itu UJT? Nanti kan kita bahas lebih detail. Yang terakhir atau yang keenam itu disebut dengan nama PUT. Ya, PUT ini dia kayak SCR, tapi dia gate-nya di kaki anoda. Ya. Ini adalah Programmable Uni Junction Transistor, PUT, Programmable Uni Junction Transistor. Oke, jadi ada 6 keluarga tiristor yang kita akan bahas satu persatu pada kesempatan kali ini. Oke, yang pertama kita akan lihat yang namanya dioda Shockley. Sorry. Dioda Shockley kalau kita lihat, kalau dioda biasa dia cuma tipe P dan tipe N. Tapi kalau satu dioda ini dikasih PN seperti dua buah dioda yang dihubungkan seri, maka dia akan menjadi satu komponen yang namanya dioda Shockley. Sebelah adalah simbolnya, yang sebelah adalah rangkaian penggantinya. Jadi
malah bukan seperti dua dioda, dia membentuk seperti dua buah transistor yang diletakkan, yang disusun seperti bidireksional. Jadi kalau kamu tutup satu gini ya, ini kan PNP. Kalau ditutup yang bawah itu jadi PNP, transistor yang atas. Kemudian kalau ditutup yang atas, dia jadi transistor NPN. Jadi ini gabungan dari PNP dan NPN dalam satu kemasan dipasang seperti ini. Nah, makanya gimana? Nah, dia anodanya dikasih PCC. Dia biasanya punya level tegangan Shockley ini. Bisa 5 volt atau 6 volt atau 7 volt. Artinya apa? Ketika dia dikasih tegangan melewati tegangan dia, maka dia akan breakdown. Nah, kalau kita lihat breakdown itu gimana, kita bisa lihat dari karakteristik ya, nanti. Ya. Jadi pada karakteristik dioda Shockley, kalau dikasih tegangan, ya dia terus tepat marapat ya, tidak bisa lewat. Tapi pada suatu level tegangan tertentu melewati satu tegangan yang disebut dengan tegangan breakdown atau breakover, dia akan tembus. Jadi ada tembus, dia tahan satu level tertentu, dia short tembus sehingga arusnya dia akan naik gitu. Nah, dengan sifatnya yang seperti ini digunakan untuk apa dioda Shockley ini? Dioda Shockley ini digunakan sebagai osilator relaksasi atau pembangkit gelombang gigi gergaji seperti ini. Ya. Jadi kalau dikasih tegangan, dia on, dikasih arus ya lewat dia. Kemudian di sini diparalel dengan kapasitor. Tentu saja jika ada R dan C, dia akan terjadi pengisian kapasitor. Pengisian kapasitornya akan berjalan landai, lihat di sini, di VC di sini, dia akan ada tegangan yang naik secara perlahan, pengisian dari kapasitor. Tapi pada suatu level tertentu, dioda ini akan breakdown, akan short. Jadi arus yang tadinya ngisi kapasitor akan dibuang ke dioda. Jadi ini akan ada drop arus yang cepat set ke bawah. Sampai dia bawa ke bawah, muatan C kosong, dia akan terjadi pengisian lagi kapasitor, kena lagi tegangan breakdown dioda, dia akan short lagi ke bawah, ngisi lagi transistor, break over ke bawah, sehingga terjadi pada output di sini akan terjadi bangkit tegangan gigi gergaji atau rem, ya, pulsa rem. Inilah fungsi daripada dioda Shockley, yaitu dioda yang dapat on atau break over pada satu level tegangan tertentu. Oke, selanjutnya kita akan bahas yang namanya SCR, yang ini. SCR punya 3 kaki, yaitu anoda, katoda, dan gate. Kalau kita lihat konstruksinya, dia seperti dioda Shockley. Kalau kamu lihat, dia PN juga, tapi di kaki P yang ketiga atau kedua dari bawah itu dipasangin satu kaki yang namanya gate. Maka jadilah dia 3 buah kaki yang namanya anoda, katoda, dan gate. Simbolnya kayak gini, seperti dioda, tapi dia ada kakinya lagi.
Nah, ini bentuk-bentuknya di pasaran seperti ini. Mirip seperti transistor. Ya, ini mirip sekali dengan transistor. Yang sebenarnya ini kok dua, ininya, bodinya. Ya. Bisa dilihat tidak ada share yang kakinya dua. Nah, satunya itu bodinya, kalau nggak gate ya anoda gitu. Nah, kalau ini dia memang 3. Nah, ini 2, berarti bodinya ini salah satu kakinya. Ya, ini 2, ini juga 2. Bodinya itu kalau nggak anoda dia gate. Ya, ini bentuk-bentuk daripada dioda. Karakteristik daripada SCR mirip seperti transistor. Dia makanya digunakan sebagai saklar elektronik. Ya. Jadi dia itu bisa on kalau mendapatkan arus gate. Ya. Nah, permasalahan yang terjadi adalah bedanya dia kalau sudah on ya on terus, tidak bisa di offin lagi walaupun sudah tidak ada triggernya. Untuk lebih jelasnya saya coba perlihatkan kalian demo SCR. Kamu bisa lihat ini saya punya rangkaian ya yang menggunakan transistor. Ya. Ini adalah rangkaian yang menggunakan transistor. Transistor itu dikendalikan dengan arus basis. Ini transistor sebagai saklar. Di kolektornya saya pasangi buzzer, ya buzzer, supaya kalau dia transistornya on, buzzernya nyala gitu. Oke, saya coba jalankan rangkaiannya. Nah, ini sudah jalan. Sekarang kita pencet ininya, buzzernya, apakah dia nyala? Kita lihat. Oh, tidak ada respon apa-apa. Kenapa tidak ada respon apa-apa? Karena saklar yang ini masih off. Sama aja tidak bisa kasih supply ke sini. Di trigger setengah mati juga dia tidak akan bekerja. Oke, saya coba on kan ini. Setelah ini on, maka arus akan ngalir ke buzzer, ke transistor, tapi belum kerja. Karena apa? Basisnya belum dikasih, belum ada arus basis. Arus basis gimana cara ngasihnya? Melalui R, saya kasih bata di sini, saya kasih arus basis. Jadi kalau ini saya coba jalankan, perhatikan, saya pencet. Ya, dia bunyi. Ya. Kenapa dia bunyi? Dia bunyi karena adanya aliran arus. Saya coba tampilkan animasinya biar tambah jelas. Set animation, frame second, logic show wire. Oke, ini bisa dilihatin arus-arusnya. Oke, kita lihat. Saya jalankan kembali. Nah, itu ada arus yang merah. Kalau ini saya off kan, arus cuma sampai sini nggak ada. Dipencet sini dia tidak akan kerja. Transistornya tidak ada arus karena sini mati semua, bin semua. Tapi kalau saklar ini saya on kan, nah berarti ini ada arus yang sudah siap, cuman basisnya belum ngalir arus. Tapi kalau saya pencet, kita lihat. Ya, waktu saya pencet ada arus ke basis sehingga transistornya on, buzzernya dia nyala. Tapi dia akan off karena dia ada basis selama dia pencet. Kalau dia nggak dipencet, nggak ada arus basis, nggak ada arus kolektor, nggak ada arus emitor, buzzernya mati. Tapi apa yang terjadi kalau ini di SCR? Kita lihat yang di SCR. Oke, ini adalah SCR. Sama seperti tadi, ya.
hanya transistornya saya ganti dengan SCR supaya kamu bisa lebih jelas apa bedanya SCR dengan transistor. Kita lihat. Siapa pencet ini? Oh, tidak ada. Ada yang tahu kenapa? Kenapa pencet ini buzzer belum aktif? Betul, karena saklar ini belum on. Ya kan? Sekarang ini belum on. Oke, saya on kan. Ya. Kita sudah siap. Tapi kenapa buzzer belum ada? Karena belum ada arus gate-nya. Kalau tadi arus basis, kalau SCR itu kakinya anoda, katoda, dan gate. Oke. Saya coba trigger sekarang. Lihat apa yang terjadi. 1, 2, 3. Lepas. Ya. Kalau ini di-on-kan kembali, dia mati, tetap mati ya. Tapi kalau ini di-trigger sekali, dia on. Kalau udah on terus sampai kapan-kapan, sampai subuh ya gitu terus gitu. Nah, beda dengan transistor tadi ya. Transistor itu hanya kalau on selama dia ada arus basis. Kalau arus basis dia akan on, nyala buzzernya. Kalau arus basisnya dilepas, dia akan mati. Gitu. Tapi kalau buzzer ini sekali trigger dia akan on terus sampai supply-nya ini dimatikan. Jelas bedanya ya. Sekali lagi kita coba. Gitu ya. Ya, itu adalah yang membedakan SCR dengan transistor. Transistor bisa on kalau ada arus basis, sementara SCR itu sekali on ya on terus. Untuk apa SCR? Salah satu SCR ini bisa digunakan sebagai rangkaian dimmer. Ya, dimmer itu jadi kalau saya on kan lampunya bisa redup gitu. Jadi ini AC inputnya. Kalau saya on kan saklar pakai dioda, saya on kan, lampu ini nyala. Kemudian kalau R ini saya putar, maka lampunya makin redup. Ya, karena ini sifat R yang bisa menyalakan separuh saja. Ya, diatur berarti dia akan memotong berapa banyak tegangan yang dipotongnya, sehingga lampunya bisa redup dan terang. Yang kedua ini adalah untuk alarm, ya, satu rangkaian alarm seperti tadi. Kalau nggak pakai SCR, dipakai alarm, ini alarm di mobil contohnya, alarm supaya mobil alarm. Nah, ini dikasih saklar di lampu, di radio, di macam-macam lampu, pintu depan mana yang bisa dilepas gitu ya. Nah, jadi kalau ada orang coba-coba ngambil radio misalnya, maka begitu ngambil radio sama aja dia ngosletin saklar, akibatnya arus ngalir, trigger ke transistor trigger ke SCR-nya menyalakan speaker. Jadi ini banyak yang bisa kita lindungi. Spakbor depan, spakbor belakang, radio, pintu, macam-macam. Ya. Kalau ada orang ngambil pintunya dibuka, jebret, ngasih arus ke trigger, ngasih ke SCR, dia nyala. Nah, kenapa nggak pakai transistor aja? Kalau dia pakai transistor tadi, begitu dia colong radionya, alarm nyala, malingnya takut, ditaruh lagi radionya, serintinya mati. Paham nggak?
Jadi kalau transistor itu kan dia akan on selama dia ada arus basis. Jadi kalau begitu diambil nyala, tak kaget, ditaruh lagi, alarmnya langsung mati. Tapi kalau SCR nggak kena ampun, sekali ambil, ditaruh lagi, udah sekali trigger dia akan on terus. Dia hanya akan mati kalau ada saklar ini, alarm ini dimatikan. Ya. Selama ini reset. Ya, reset ini buat matiin. Jadi sampai kita orang yang punya rumah itu datang buat reset gitu. Makanya tadi bedanya apa? Ya, pemakaiannya. Ya, kalau SCR sekali trigger dia tidak bisa balik lagi. Ya. Yang ketiga aplikasinya adalah buat backup power dengan SCR. Jadi ini rangkaian lampu emergensi ya. Jadi kalau ada listrik PLN pakai adaptor, lampunya nyala pakai PLN. Sekaligus juga selama ada PLN nyala, arus ngalir ke R1 ke D3 masukin ke batu baterai. Jadi batu baterainya ini kecas gitu. Ya, batu baterainya kecas. Tapi manakala PLN tidak ada, nggak ada PLN, ya, nggak ada PLN, maka arus yang ngalir ke dia tidak ada, arus akan ngambil dari batu baterai. Kemudian ada arus ngalir ke R3, trigger ke gate-nya SCR, sehingga SCR akan on, nyalain lampu dari batu baterai gitu. Ini ya, nyalain. Kalau batu baterainya ada listrik digunain buat lampu sekaligus ngisi baterai. Tapi kalau PLN-nya mati, nggak ada PLN, maka lampu masih bisa nyala dari baterai ke SCR, ya lampu ke SCR dengan cara menyulut SCR tadi. Ya, ini dia yang namanya backup power dengan menggunakan SCR. Selanjutnya ada diak. Nah, diak ini seperti apa ya? Seperti Shockley, dioda Shockley, cuman dia bisa bolak-balik. Ya, kalau Shockley dia bisa on, tapi syaratnya anoda dapat positif, katoda dapat negatif. Dia bisa sifatnya seperti ini. Dia cuma di arah positif, di arah negatif tidak. Tapi kalau di diak, dia bekerja di arah positif maupun di arah negatif. Jadi P breakdown-nya ada di positif, ada di negatif. Positif berapa dia akan on, di sini juga positif berapa dia akan on. Nah, dia tidak berdiri sendiri. Umumnya diak ini digunakan bersama-sama dengan triak sebagai pembantu penyulutan daripada triak. Jadi ekuivalennya malah seperti ini, seperti 4 buah transistor. Dia bisa ditembus baik dengan arus yang positif maupun dengan arus yang negatif, gitu ya. Nah, aplikasinya untuk apa? Tadi saya katakan aplikasinya diak itu tidak sendiri, dia biasanya bersama-sama dengan triak. Umumnya digunakan di rangkaian dimmer. Dimmer itu apa? Sama tadi ya, untuk meredupkan lampu. Jadi kalau ini AC PLN dipasang di sini diserikan dengan lampu, boleh di atas sini atau di sini lampunya, kasih ke AC PLN, rangkaiannya antara diak dengan triak, ya, jadi tinggal diputar maka lampunya bisa terang dan redup. Gitu.
Nah, jadi sama. Apalagi SCR. SCR itu sama seperti SCR. Triac itu trioda AC semikonduktor switch. Ya, AC itu artinya alternating current. Jadi triac itu singkatan dari trioda alternating current. Dia kayak saklar. Ya, tapi dia bisa diberikan ke tegangan AC bolak-balik. Umumnya digunakan sebagai dimmer atau pengontrol speed kecepatan daripada motor. Dia ekuivalen seperti SCR. Kalau SCR tadi kan dia akan on kalau disulut dengan tegangan yang positif. Tapi kalau triac dia boleh positif, boleh negatif. Nah, nanti kita akan coba demokan dengan Proteus. Aplikasi triac itu tadi, ya, dia bisa sebagai dimmer, ya. Nah, ini juga dipasangi foto sel. Ya. Photocell itu solar cell. Dia kalau ada cahaya, ada tegangan di situ. Maka dia akan, kalau siang dia akan on, nyala, triacnya tersulut, ya. Ada saklarnya sudah mati, lampunya dia nyala. Ya. Tapi kalau malam dia mati, nah, tetap dia bisa disulut dari sini. Apa ini? Red relay ini adalah seperti relay. Ya. Kalau ada arus ngalir ke sini, maka dia akan kontaknya akan on. Ya, ini seperti rangkaian saklar malam. Ya, jadi LED ini, lampu ini akan nyala kalau dia malam. Kalau siang dia akan mati sendiri. Siapa yang menyalakan matikan dipasangi photocell. Ya. Yang berikutnya adalah Uni-Johnson transistor. Ini Uni-Johnson transistor agak unik juga karena dia hanya ada 2 semikonduktor, makanya bukan bipolar. Ya, dia pasti punya 2, yaitu P dan N saja. Jadi dia cuma punya kaki, jadi B1, B2 dan emitor. Cara kerjanya adalah begitu dikasih arus emitor, ya, dia akan nanjak besar pada suatu arus emitor tertentu, dia akan drop, bisa terputus gitu. Ya, setelah beberapa besar gitu. Jadi sama seperti hampir kayak dioda Shockley, cuman ini dia 3 kaki, butuh triggernya. Ya. Sama, jadi dia pembangkit gelombang persegi, ya, rem, ya, gelombang gergaji. Jadi kalau di-on-kan, dia akan bangkitkan. Kalau kasih lampu, ya lampunya redup, dia terang, mati, nyala, mati. Ya. Ini disebut dengan osilator relaksasi. Ya. Dia bisa on, off, tergantung daripada pengisian kapasitor sini. Ya. Makin besar nilai R-nya, maka lampu ini bisa semakin redup. Ya. Jadi ini adalah rangkaian dimmer juga, tapi untuk tegangan DC. Beda dengan triac, ya, dia bisa sebagai dimmer,
terang redup lampu, tapi dia menggunakan tegangan AC. Kalau UJT, Uni Johnson transistor, dia juga bisa ngatur terang redup lampu, tapi hanya pakai tegangan DC. Oke, yang terakhir adalah PUT. PUT adalah Programmable Uni Johnson Transistor. Kayak apa? Nah, udah. Ini gak usah banyak-banyak bahas. Dia kayak SCR, cuman triggernya di kaki anoda. Berarti dia triggernya dia negatif. Ya, lihat simbolnya. Kalau anoda katoda di sini, di katodanya dikasih kaki itu namanya SCR. Tapi kalau dia di kaki anoda gate-nya itu namanya adalah PUT atau put. Nah, beda fungsinya. Kalau SCR itu sebagai saklar, kalau put dia juga sebagai rangkaian osilator relaksasi. Ya, yaitu pembangkit tegangan rem atau gigi gergaji. Ini dia yang dihasilkan. Oke, jadi kamu udah mengenal 6 komponen keluarga daripada thyristor, yaitu dioda, Shockley, kemudian triac, SCR, diac, triac, UJT, dan PUT. Oke, sekian presentasi saya tentang thyristor. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.